Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan saya Septiani dan dengan saya Mutia Arsyad akan mempresentasikan materi kami dengan judul komunikasi masa kelompok. Materi yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya Mutia Arsyad. Kepadanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan materi asal mula globalisasi. Buku dan percetakan pada mulanya adalah internasional karena mereka mendahului zaman dari adanya negara, bangsa, dan melayani kehidupan budaya, politik, dan komersial yang meluas hingga ke Eropa dan seterusnya, seperti surat kabar, film, atau stasiun radio. Pada awal abad ke-20, pemerintah mulai menemukan keuntungan media untuk tujuan propaganda internasional maupun domestik. Sejak Perang Dunia II, banyak negara menggunakan radio untuk memberikan layanan informasi dan budaya ke seluruh dunia yang dirancang untuk mempromosikan citra nasional yang positif, mempromosikan budaya nasional, serta memelihara kontak dengan warga negara asing. Kemudian tenaga penggerak teknologi dan uang. Teknologi tentunya memberikan dorongan yang kuat bagi globalisasi. Kedatangan televisi satelit pada akhir tahun 1970-an mematahkan prinsip independensi nasional dalam ranah penyiaran dan menyulitkan bahkan mustahil untuk memberikan perlawanan yang efektif terhadap penyiaran televisi dan penerimaan dari luar wilayah nasional. Tenaga penggerak yang paling cepat dan bertahan lama di balik globalisasi adalah ekonomi. Televisi dibangun berdasarkan model penyiaran radio sebagai layanan berkelanjutan yang setidaknya ada pada saat malam hari dan kemudian pada siang hari dan akhirnya berlangsung selama 24 jam. Kemudian struktur media global. Sebagai latar belakang bagi diskusi ini sangat berguna untuk memiliki ikhtisar atas sistem media global. Sejauh mana hal ini dapat dilakukan karena tidak adanya pengaturan formal yang melalui batasan nasional. Cara yang paling mudah untuk memulai adalah dengan banyaknya negara yang terpisah yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Jalur aliran dan pertukaran antar negara mengikuti beberapa pola yang reguler dan dapat diperkirakan, dan hal ini membantu kita membayangkan struktur semacam ini. Negara melibatkan sejumlah besar dan beragam faktor yang secara umum membentuk keseluruhan struktur. Faktor utamanya adalah ukuran, tingkat perkembangan ekonomi, bahasa, sistem politik, dan budaya. Kemudian kepemilikan dan kontrol media multinasional. Fase terkini dari revolusi komunikasi ditandai dengan adanya fenomena baru konsentrasi media, baik transnasional maupun multimedia, mengarah pada industri media global yang semakin didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan media yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, pembangunan ini merupakan pencapaian dari jenis tradisional dari media mogul, walaupun dengan nama yang baru. Meskipun adanya citra tinggi dari media mogul yang sangat berlebihan, kemungkinan tren akan menuju pola kepemilikan dan operasi yang impersonal, sebagaimana yang sesuai dengan perusahaan global yang besar. Beberapa jenis konten media menawarkan diri mereka sendiri kepada kepemilikan global dan kontrol produksi serta distribusi. Hal ini mencakup berita, film, rekaman musik populer, serial televisi, dan buku. Tunstall merujuk hal ini sebagai media yang unik, kontras dengan arus kas media surat kabar dan stasiun televisi yang secara umum bertahan dari kepemilikan multinasional. Bangkitnya agen berita global pada abad ke-20 dimungkinkan oleh adanya teknologi dan dirangsang oleh perang, perdagangan, realisme, dan ekspansi industri.
Globalisasi dan konsentrasi perusahaan media besar juga cenderung mengarah pada pembentukan kartel dan perusahaan-perusahaan yang sangat besar saling bekerja sama sekaligus berkompetisi dalam berbagai cara. Perusahaan-perusahaan juga bekerja sama dengan berbagi pendapatan, produksi bersama, pembelian film secara bersama-sama, dan membagi-bagi pasar lokal. Walaupun kisahnya menjadi semakin rumit dengan bangkitnya perusahaan media di Jepang dan Eropa, tidak diragukan lagi bahwa Amerika Serikat lah yang paling diuntungkan dari ekspansi global pasar media. Kemudian variasi media massa global. Komunikasi massa global adalah fenomena multifaset yang mengambil berbagai bentuk. Di dalamnya mencakup yang pertama transmisi atau distribusi langsung saluran media atau publikasi utuh dari satu negara kepada halayak di negara lain, termasuk di dalamnya penjualan surat kabar dan buku kepada asing, saluran televisi satelit tertentu, dan layanan penyiaran radio yang disponsori secara internasional. Media internasional khusus tertentu, misalnya MTV Eropa, CNN Internasional, BBC World, TV Sing, Televisora del Sur, Al Jazeera, dan ditambahkan dengan agen-agen berita internasional. Kemudian bermacam-macam bentuk konten seperti film, musik, program, televisi, artikel, jurnalistik, dan seterusnya diimpor untuk memenuhi keluaran media domestik. Kemudian format dan genre asing yang diadaptasi atau dibuat ulang untuk menyesuaikan dengan halayak domestik. Artikel berita internasional, baik mengenai negara lain maupun yang dibuat di negara lain yang muncul di media lokal. Kemudian konten lain, misalnya peristiwa olahraga, iklan, dan gambar yang berasal dari luar negeri. Kemudian yang terakhir, World Wide Web atau WWW dalam berbagai bentuk yang saling tumpah tindih dengan beberapa bentuk di atas. Jelas dari bentuk-bentuk di atas bahwa tidak ada garis pembatas yang jelas antara konten media yang global dengan yang lokal. Komunikasi massa hampir secara definisi berpotensi global, walaupun banyak negara memiliki pasokan media yang umumnya lokal. Amerika Serikat merupakan salah satu contoh, tetapi budaya media Amerika memiliki banyak pengaruh dari budaya asing melalui perdagangan dan imigrasi. Hal ini secara tidak langsung menjadi global dengan orientasi sebagai besar produksinya sendiri kepada pasar dunia. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septiani. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi kami, yaitu ketergantungan media internasional. Menurut para ahli teori dependensi, kondisi yang diperlukan untuk menghentikan hubungan yang bersifat ketergantungan adalah dengan memiliki kecukupan diri dalam hal informasi, ide, dan budaya. Menurut Maulana 1985, mengajukan model di mana dua dimensinya adalah penentu utama dari derajat komunikasi yang sifatnya bergantung atau otonomi. Model tersebut mewakili urutan akrab dimulai dari pengirim ke penerima, diperantarai oleh produksi yang berbasis teknologi dan sistem distribusi. Dalam komunikasi internasional berlawanan dengan situasi media nasional secara umum, 4 tahapan dari permulaan, produksi, distribusi, dan penerimaan dapat secara wilayah, organisasi, dan budaya terpisah dari satu sama lain. Selanjutnya ada imperialisme budaya dan sesudahnya. Di masa segera setelah Perang Dunia Kedua, ketika penelitian komunikasi sebagian besar dimonopoli Amerika, media massa secara umum dipandang sebagai salah satu saluran modernisasi yang menjanjikan, dan terutama sebagai alat yang kuat untuk mengatasi sikap tradisional. Dari perspektif ini, aliran media massa dari negara kapitalis barat atau negara maju ke negara berkembang dipandang bagus, baik untuk penerimanya dan juga berguna dalam melawan model modernisasi alternatif yang berdasarkan sosialisme, perencanaan, dan kontrol pemerintah. Sebagian besar isu seputar komunikasi massa global memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tesis imperialisme budaya atau gagasan yang lebih terbatas, yaitu imperialisme media. Kedua konsep tersebut menyatakan upaya yang disengaja untuk mendominasi, menyerang, atau menumbangkan ranah budaya yang lain dan menyarankan derajat koerasi dalam hubungan tersebut.
Selanjutnya ada proses transnasionalisasi media. Di bawah judul ini, kita melihat proses di mana konten dan pengalaman halayak menjadi global. Ini merupakan proses efek dengan dua tahapan. Yang pertama ada transformasi konten, dan yang kedua dampaknya terhadap halayak. Dalam analisisnya mengenai aliran televisi internasional, Stepstrop menyarankan agar kita membedakan aliran sebagai berikut. Yang pertama ada nasional, di mana konten asing atau yang bukan diproduksi di lokal disebarkan ke sistem televisi nasional. Yang kedua ada bilateral, di mana konten yang berasal dari dan ditunjukkan untuk satu negara diterima secara langsung di negara tetangga. Dan yang terakhir ada multilateral, di mana konten diproduksi atau disebarkan tanpa tujuan dari halayak negara tertentu. Selanjutnya ada aliran berita internasional. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, globalisasi berita berawal secara kuat dengan munculnya agen berita internasional pada abad ke-19, dan berita adalah produk media pertama yang secara efektif dikomodifikasi untuk perdagangan internasional. Alasan untuk ini tidaklah benar-benar jelas, walaupun sejarah media massa menunjukkan kepentingan yang awal dan konstan dari layanan informasi yang ada saat ini untuk menarik halayak. Berita telah ada kurang lebih terstandarisasi dan genre universal sebagai komponen media cetak dan elektronik. Dan ada pula kisah berita. Kisah berita dapat bernilai sebagai informasi yang berharga atau dapat memuaskan keinginan tahuan sebagai human interest dimanapun berita tersebut didengar. Sebuah klaim juga dibuat untuk kontrol atas peliputan berdasarkan kesetaraan, kemandirian, dan keadilan. Permintaan-permintaan ini secara kuat ditolak oleh pembela prinsip aliran bebas, terutama para pemerintah negara barat dan kepentingan pers barat. Sebuah penelitian internasional membuat rekomendasi untuk panduan yang baru, tetapi sebagian besar diabaikan dan jalur melalui UNESCO juga ditutup. Fase baru percepatan liberalisasi komunikasi secara nasional dan internasional dan perubahan geopolitik lain secara umum mengakhiri perdebatan, walaupun keadaan yang mendasar belum banyak berubah. Selanjutnya ada perdagangan global dalam budaya media. Terdapat ekspansi besar-besaran dalam produksi dan transmisi televisi di luar Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, meninggalkan Amerika Serikat yang relatif kurang dominan dalam hal media global daripada 30 tahun yang lalu. Hal ini berarti bahwa lebih banyak negara dapat memuaskan kebutuhan mereka sendiri dari produksi lokal. Serbarni Muhammadi mengutip temuan yang menunjukkan tingkat produksi lokal yang tinggi. Misalnya, India dan Korea memproduksi sekitar 92% program televisi mereka, dan 99% tontonan sehari-hari warga India adalah konten lokal. Akan tetapi, masih ada tingkat penetrasi yang tinggi, terutama dalam film dan drama televisi Amerika yang hampir ada di mana-mana dan diadaptasi dari format internasional. Biasanya, Amerika Serikat kepada situasi lokal, fenomena Bollywood menggambarkan proses ini dengan baik. Perpaduan motif dan argumen budaya serta ekonomi mengacaukan isu yang sesungguhnya. Tetapi Uni Eropa menerima prinsip pasar terbuka. Kompromi selanjutnya memungkinkan prinsip-prinsip pasar bebas dan kemandirian budaya untuk bertahan. Walaupun tanpa banyak efek praktis dari peristiwa tersebut, Uni Eropa menjaga beberapa kebijakan yang memberikan perlindungan kepada industri film dan televisi Eropa. Tetapi defisit perdagangan dalam produk semacam ini terus berlanjut, walaupun impor media ke Eropa pada dasarnya muncul dari daya tarik umum produk kepada halayak media. Jelas juga bahwa di negara manapun, program televisi paling populer atau rating tertinggi hampir selalu merupakan buatan lokal. Misalnya di Inggris pada bulan April 2009 tidak ada satupun produksi Amerika dalam 100 peringkat top program jaringan di televisi Inggris. Yang selanjutnya adalah menuju budaya media global. Berbagai tema yang sama selalu muncul dalam debat dan penelitian mengenai globalisasi media terkait identitas budaya. Budaya media yang diimpor dianggap menghambat perkembangan budaya asli dari negara penerima, atau bahkan banyak budaya lokal dan regional di dalam sebuah negara. Seringkali masalah yang dihadapi dihubungkan dengan negara lebih kecil yang terletak dalam bayang-bayang negara yang dominan, sebagaimana kasus
Kanada dan Amerika Serikat, atau Irlandia dengan Inggris. Hal yang mendasari isu di atas adalah sistem kepercayaan. Quote yang menyatakan bahwa budaya adalah perlengkapan kolektif yang berharga dari bangsa dan tempat, dan juga sangat rapuh terhadap pengaruh asing. Situasi serupa muncul dalam kasus minoritas nasional yang terperangkap di dalam negara bangsa yang lebih besar dan dengan otonomi yang terbatas. Terdapat sejumlah kebingungan mengenai makna dari identitas nasional atau budaya walaupun dalam kasus tertentu biasanya jelas mengenai apa yang terlibat. Schlesinger menyarankan pendekatan melalui sebuah konsep umum dari identitas kolektif. Identitas kolektif dalam hal ini berlangsung di dalam kurun waktu dan tahan terhadap perubahan. Walaupun kemampuan bertahan juga dibutuhkan, sehingga dapat diekspresikan, dikuatkan, dan disiarkan secara sadar. Yang selanjutnya ada pengelolaan media global. Dengan tiadanya pemerintah global, komunikasi internasional tidak tunduk pada sistem kontrol pusat atau konsisten manapun. Kekuatan pasar bebas dan kemandirian nasional berpadu untuk menjaganya tetap seperti ini. Meskipun demikian, terdapat perangkat luas yang cukup dari kontrol dan peraturan internasional yang membatasi media berbasis nasional, terutama sebagai hasil dari kerjasama sukarela untuk kebutuhan atau keuntungan bersama. Sebagian besar peraturan semacam itu dirancang untuk memfasilitasi media global dalam hal teknis dan perdagangan, tetapi beberapa elemen yang berkaitan dengan masalah normatif tidaklah mengikat. Asal mula pengelolaan global ditemukan dalam persetujuan yang dirancang untuk memfasilitasi layanan pos internasional melalui Universal Post Union pada pertengahan abad ke-19. Pada waktu yang kurang lebih sama, International Telegram Union dibentuk untuk membantu mengordinasikan interkoneksi dan membangun persetujuan mengenai tarif dengan tambahan kemudian atas tanggung jawab terhadap spektrum radio. Pada kedua kasus tersebut, pada saat ini pemerintah dan monopoli negara memainkan peranan penting. Setelah Perang Dunia Kedua, PBB menyediakan arena untuk berdebat mengenai media massa dengan rujukan tertentu kepada kebebasan berekspresi, aliran bebas komunikasi antar negara, dan masalah kemandirian. Pergeseran paradigma yang terjadi menuju deregulasi dan privatisasi ditambah dengan revolusi komunikasi yang baru berdasarkan komputer dan telekomunikasi, menutup jalur menuju peraturan normatif internasional yang lebih besar. Akan tetapi, pergeseran yang sama meningkatkan kebutuhan akan kerjasama teknis, administratif, dan ekonomi dalam serangkaian isu. Yang terakhir adalah kesimpulan, jadi komunikasi masa global adalah kenyataan dan sejak paruh kedua dari abad ke-20 selalu ada penguatan yang stabil terhadap kondisi globalisasi. Kondisi tersebut adalah keberadaan pasar bebas produk media, keberadaan dan penghargaan untuk hak atas informasi yang efektif, dan selanjutnya pada kebebasan politik dan kebebasan berpendapat, dan teknologi yang dapat menawarkan saluran transmisi yang cepat, berkapasitas tinggi dan murah, lintas batas dan jarak jauh. Secara berlawanan, negara yang memiliki ketiga kondisi yang disebutkan, yaitu Amerika Serikat, adalah yang paling tidak diuntungkan oleh media massa yang datang dari luar negaranya sendiri. Hal ini tidak berlaku pada sektor di mana Amerika Serikat mengimpor budaya dari seluruh dunia bersamaan dengan produk lain. Alatnya tersedia, tetapi keinginan dan motivasinya tidak ada. Negara yang paling diuntungkan dengan pengalaman nyata media internasional adalah negara yang kecil dan cukup kaya, baik untuk menjaga pertumbuhan budaya nasional maupun menikmati buah campuran dari masyarakat informasi global. Kondisi komunikasi global untuk menjadi komponen yang lebih signifikan dari komunikasi publik akan menjadi pergerakan menuju tatanan global dan beberapa bentuk pemerintahan internasional. Nah, itu dia paparan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.